maka ini boleh baginya apa at-ta'khir, penundaan. Madama udruhu baqiyan, selama udurnya masih tetap. Wala yajibu alaihi syai'un min fidyatin aw ghairiha, dan tidak wajib menunda berpuasa, tidak berpuasa. Apa? Maka dikatakan fatakhirul qada'i min babi aula. Maka menunda qada terlebih lagi. Wa amma di barat, Jong. Kasih tahu dong yang di sana. Oh, ini boleh saya tuju di sana ya. Kasih tahu sama Buya ini cukup sampai saya saja gitu. Saya mah hari ngajar ya, Jong. Alah. Wa amma in akharahu bighairi udhrin bi an syufiya min maradihi, adapun jika menundanya dengan tanpa udzur, dengan sekiranya disembuhkan dari penyakitnya, dari sakitnya, au aqama ba'da safarihi, atau dia bermukim setelah perjalanannya, wa kana yatamakkanu minal qada, dan adanya orang tersebut memungkinkan dari qada, illa annahu akharahu kasala, kecuali bahwa sungguhnya ia menundanya dalam keadaan kasala. Apa kasala? Malas. Ila anja'a ramadhanus tsani, sampai datang Ramadan yang kedua. Fa innahu awalan, maka sungguhnya ia pertama kali, wa qabla kulli syai'in, dan sebelum segala sesuatu, ya'samu, dia itu berdosa. Ya, yang pertama berdosa. Terus setelah berdosa, bihadat takhir, dengan penundaan ini. Wa tsaniyan, nah, dan yang kedua setelah dosa, yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas shiyam, wajib atasnya apa mengqadai apa yang terlewatkan kepadanya dari puasa, ba'da intihai syahri Ramadan, setelah selesainya bulan Ramadan, ats-tsani, yang kedua, alladzi adrakahu,
yang telah menututi kepadanya. Wa yajibu alaihi salisannya, yang ketiga, wajib atasnya yang ketiga, ma'al qada'i bersama qada' al-fidyatu, apa fidyah kulli yaumin, dari setiap hari, akhara qada'ahu, yang mana dia menunda kepada qada'nya. Ala ma nassa alaihi Syafi'i, atas apa yang dinaskan atasnya oleh Imam Syafi'i, wattafaqa alaihi ashabuh, dan bersepakat atasnya para sahabatnya. Nah ini penting ini. Yang terakhir, redaksi yang terakhir ini perlu saya terangkan. Yang pertama tentang hukum yang kita baca saat ini. Jadi kalau ada orang nggak puasa tahun kemarin, bulan Ramadan yang kemarin, sampai masuk Ramadan yang akan datang tanpa uzur, maka yang pertama dia dosa. Dia dosa. Yang kedua, dia wajib mengqadai. Dia wajib mengqadai. Yang ketiga, di samping dia qada, maka dia wajib membayar kafarah. Untuk satu hari yang ia tinggalkan, ya satu kafarah. 2 hari yang dia tinggalkan, ya kawan, maka 2 kafarah. Demikian seterusnya. Oke? Jadi kalau terlambat mengqadai sampai datang Ramadan yang akan datang, maka dia yang pertama berdosa, kemudian yang kedua wajib qada, yang ketiga wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Sorry ya, tadi keliru. Kita mengatakan wajib membayar kafarah. Wajib membayar fidyah. Untuk setiap satu hari satu fidyah. Taib. Nah, kemudian di sini ada kalimat ala mana alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi ashabuh. Atas apa yang dinaskan olehnya oleh Imam Syafi'i. Nah, kalau ada redaksi begini, berarti ini ditulis oleh Imam Syafi'i dalam karyanya, imma ya, imma al-um, atau, nah ini penting, ditulis oleh ashabus Syafi'i dalam kitab-kitab mereka. Ya, murid-murid Imam Syafi'i, yang murid-murid itulah yang kemudian melanjutkan atau mewariskan ilmu gurunya kepada generasi setelahnya. Itu namanya ashab. Ashabul Syafi'i itu banyak. Ada ashabul qadim, ada ashabul jadid. Ashabul qadim, murid-murid Imam Syafi'i yang belajar kepada Imam Syafi'i ketika di Irak. Itu banyak, diantaranya Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Itu banyak ya. Jadi kalau dikatakan nassa alaihi Syafi'i, menaskan kepadanya Imam Syafi'i, imma ditulis resmi oleh Imam Syafi'i dalam karya beliau, atau ditulis oleh santri-santri Imam Syafi'i dalam karya-karya beliau. Misalnya Imam Al-Buwaiti punya kitab judulnya Mukhtasar Al-Buwaiti. Kalau dikatakan di dalam Mukhtasar Al-Buwaiti itu qala Syafi'i, berarti ini kita bisa mengatakan nassa alaihi Syafi'i. Nassa alaihi Syafi'i. Atau dinaskan oleh murid-murid Imam Syafi'i yang jadid. Jadi Imam Syafi'i punya al-ashab al-jadid. Murid-murid Imam Syafi'i yang belajar kepada beliau ketika di Mesir, seperti Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Muhammad bin Al-Hakam, dan seterusnya. Taib. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sekali lagi ya Ufa, kalau dikatakan nassa alaihi Syafi'i, imma itu tertulis resmi dalam karya Imam Syafi'i Al-Um, atau itu tertulis dalam karya-karya murid-murid Al-Imam Syafi'i. Baik murid-murid beliau itu Al-Qadim ataupun Al-Jadid. Baik. Kemudian, nah ini penting menyangkut kaidah mazhab Syafi'i. Dikatakan wattafaqa alaihi ashabu, dan sepakat kepadanya para sahabatnya, para murid beliau. Nah, ini pertanyaan, ya Ufa, emangnya kalau pengikut mazhab Syafi'i itu boleh berbeda dengan Imam Syafi'i? Kalau dikatakan wattafaqa dan bersepakat, ya kan kudu sepakat memang. Kok ada kata-kata begini dalam mazhab Syafi'i? Iya, dalam mazhab Syafi'i bisa jadi ada ikhtilaf bainal ashab wal imam.
Ikhtilaf bainal ashab wal imam. Taib. Inilah di antara keistimewaan mazhab Syafi'i daripada mazhab yang lain. Jadi ashabus Syafi'i itu boleh berbeda pendapat dengan al-Imam Syafi'i sendiri. Taib. Tapi berbeda pendapatnya harus berdasarkan dengan kaidah-kaidah yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Jadi Al-Imam Al-Baiti, Al-Imam Al-Muzani, Muhammad ibn Al-Hakam dan lain sebagainya dari teman-teman beliau itu ya kan boleh berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i asal dasarnya itu adalah kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i sendiri. Ya, misalnya Imam Syafi'i mengatakan kullu haditsin sahihin fahuwa mazhabi. Semua hadis sahih itu adalah mazhabku. Al-Imam Syafi'i misalnya berpendapat satu pendapat. Ternyata ada hadis yang lain yang sahih menyalahi pendapat Al-Imam Syafi'i ini. Maka ashabul mazahib, ashabus Syafi'i boleh menyalahi. Orang coreng hadis lebih sahih mengatakan kebalikan seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kok. Boleh berpendapat seperti itu. Dan itu realita ya terjadi dalam mazhab Syafi'i. Ada sekitar 21 masalah di mana ashabus Syafi'i itu menyelisihi al-Imam Syafi'i fi qaulihil jadid. Fi qaulihil jadid. Saya kasih contoh, misalnya penentuan waktu maghrib. Penentuan waktu maghrib menurut mazhab Syafi'i al-jadid dong. Itu seukuran azan, iqamah, kemudian melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian melaksanakan ba'diyatul maghrib, setelah itu selesai waktu maghrib. Ini mazhab jadid. Tapi ini ya kawan diselisihi oleh ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i mengatakan waktu maghrib itu bukan begini hitungannya. Waktu maghrib itu min ghurubi asy-syamsi ila ghurubi syafaqil ahmar. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega-mega merah di barat. Sekitar 1 jam itu. Sekitar 1 jam. Taib. Bukan dengan ukuran azan, iqamah, salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat ba'diyah. Bukan dengan ukuran itu. Faham dong? Kenapa? Karena memang hadisnya seperti itu. Nabi mengatakan bahwa waktu maghrib itu min ghurubis syamsi ila ghurubis syafaqil ahmar. Sehingga ashab mengikuti hadis yang mereka anggap lebih sahih daripada pendapatnya Imam Syafi'i. Contoh yang kedua. Ini contoh, silakan kalian lihat di dalam kitab Idahu Qawaidil Fiqhi. Idahu Al-Qawaidil Fiqhi. Garangannya Syekh Abdullah Lahji. Alhamdulillah khatamna. Juga ada di kitab Qawaid Fiqhi itu punyanya Imam Suyuti. Al-Ashbah wan Nadhair. Dalam Ashbah wan Nadhair kayaknya diterangkan juga ini mengenai masalah 21 pendapat yang mana ashabus Syafi'i menyelisihi Al-Imam Syafi'i sendiri dalam pendapat-pendapatnya. Di antaranya yang kedua adalah masalah kesunahan membaca surat ba'dal Fatihah dalam salat, rakaat ketiga dan keempat. Menurut mazhab Syafi'i al-jadid gak sunnah. Menurut mazhab Syafi'i al-jadid sunnah. Rakaat ketiga dan rakaat keempat setelah membaca Fatihah itu masih sunnah membaca surat. Menurut mazhab Syafi'i al-jadid. Tapi ashab menyelisihinya. Kata ashab, gak sunnah lagi. 3-4 itu gak sunnah membaca surat. Tidak sunnah membaca surat. Ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i sekarang. Ini termasuk mizatu mazhabis Syafi'i. Wa ila hadzal ladzi dhahaba ilaihi Syafi'i, dan kepada pendapat ini yang berpendapat kepadanya siapa Imam Syafi'i wa ashabuh,
Zahaba Ibnu Abbas, berpendapat siapa Abdullah bin Abbas wa Abu Hurairah wa Atha bin Abi Rabah wal Qasim bin Muhammad wa Zuhri wal Auza'i wa Malik bin Thawri wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Kalau disebutkan Ishaq, al-maqsud bihi Ishaq bin Rahuyah. Wal fidyatul lati tajib alaihi muddun minat ta'am, dan fidyah yang wajib apa fidyah atasnya, yakni atas orang yang mentakhir, menunda sehingga masuk bulan Ramadan yang kedua. Hiya muddun adalah satu mud minat ta'am, dari makanan, min ghalibi qutil balad, dari mayoritas bahan makanan pokok negeri. Kalau di Indonesia ya saya kira di dunia sekarang ya itu beras. Angkulli yaumin, untuk setiap satu hari, akhara qada'ah, yang menunda kepada qada'nya, bittifaqi man qala biwujubil fidyah, dengan kesepakatan ulama yang berpendapat dengan wajibnya fidyah. Mimman asyarna ilaihi minas sahabati wat tabi'in, dari orang yang mengisyaratkan siapa kami, ilaihim kepada mereka, minas sahabati dari para sahabat, wat tabi'in dan para tabi'in, wal a'immati al-mujtahidin, dan imam-imam mujtahid. Illa, kecuali mayurwa anis Tsauri, apa yang diriwayatkan dari al-Imam Tsauri. Kalau disebutkan Tsauri berarti Sufyan Tsauri. Kita memiliki dua tabi'in yang sama-sama alim dan sama-sama bernama Sufyan. Namanya Sufyan Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah. Mana Ari, Hasan, Sufyan ini mana? Tolong ya Hamdani dicari. Ari, Hasan, Sufyan, terus Ilham, semuanya bagian tetangga dicari. Min annahu qala, dari bahwa sungguhnya ia mengatakan, kalau enggak ada cari di rumahnya. Al fidyatu muddan yang kulli yaumin. Fidyah itu 2 mud untuk setiap satu hari. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri bukan 1 mud untuk 1 hari, tapi 2 mud untuk 1 hari. Wastadalla al-qailuna biwujubil fidyati, dan berdalil orang-orang yang berpendapat dengan wajibnya fidyah, ma'a wujubil qadha'i, bersama wajibnya qadha', bima rawahu ad-Daraqutni, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni an Nabi Hurairah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas annahum qalu, man marida, siapa orang sakit, tsumma shahha, kemudian dia sehat, sembuh, walam yasum, dan dia tidak berpuasa, hatta adrakahu ramadhanu akhar, sehingga menututi kepadanya Ramadan yang lain, qalu, maka mereka mengatakan, yasumul ladzi adrakahu, berpuasa hari yang ia menututi kepadanya, tsumma yasumus syahra, kemudian dia berpuasa asy-syahra alladzi aftara fihi, bulan yang mana dia berbuka di dalamnya, wa yut'imu, dan memberikan makanan, makana kulli yaumin miskina, makana kulli yaumin miskina, sebagai ganti atau sebagai tempat setiap satu hari kepada orang miskin. Kaifiyatu qadha'il ayyamil katsirati, tata cara mengqadha'i hari-hari yang banyak. Bodo orang tak apa sabunnya. Ya, itu gimana cara mengqadha'inya. Wa ma kaifiyatul qadha'i idza kana alaihi minal ayyam aktsaru. Ya Atik, jadi apa aktsaru? Awalan, hal sahih qiraatu aktsaru, dibaca aktsaru benar apa salah? Ya jadi apa? Isim kana, karena setelah kana itu ada jar majrur, maka ismuha muakhar. Idza kana alaihi min al-ayyami aktsaru min yaumin wahidin. Jadi asal redaksi ini begini, idza kana aktsaru min yaum, idza kana aktsaru alaihi min al-ayyam min yaumin wahidin. Gitu ya. Jika adanya atasnya itu dari hari-hari lebih daripada 1 hari. Fa innahu yajuzu lahu, maka sungguhnya boleh baginya an yaqdiha mutafarriqatan atau mutafarraqatan. Maka sungguhnya boleh baginya untuk mengqadha'i kepadanya dengan dipisah-pisah atau berpisah-pisah. Kalau
mutafarraqatan dipisah-pisah, mutafarriqatan berpisah-pisah. Kama yajuzu lahu, sebagaimana boleh baginya an yaqdiyaha, untuk mengqadainya mutatabi'atan, dengan cara mutatabi'atan, berurutan. Berurutan. Dicatat ya ulum, kamu gak bakal paham. Berurutan. Wattatabu', dan berurutan fiha, di dalamnya mustahabun, dianjurkan bittifaqil fuqaha, dengan kesepakatan ulama fikih, illa annahu la yajib, kecuali bahwa sungguhnya ia tidak wajib. Jadi tidak wajib berurutan, tapi dengan persyaratan. Ketika meninggalkan puasanya itu bi'udhrin, ini ya, bi'udhrin. Kalau tidak bi'udhrin ya'ufa, maka harus berurutan. Kalau bighairi udhrin harus berurutan. Karena kalau tidak berurutan berarti dia menunda. Sedangkan bighairi udhrin tidak boleh menunda. Itu kan kalau misalnya ya, orang meninggalkan puasa 5 hari. Bighairi udhrin, tanpa uzur, maka qadanya itu mulai tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6. Karena kalau tidak berurutan berarti dia itu tidak langsung. Sedangkan orang yang tidak berpuasa bighairi udhrin, yang berhenti bighairi udhrin, itu harus langsung. Berarti kalau tidak berurutan berarti kan masih ada yang tidak langsung. Mulai tanggal 2, tanggal telok tak puasa. Nah, ini kan berarti tidak berurutan, tidak langsung berarti. Ya, kalau tidak berurutan itu kan berarti tidak langsung. Maka jika meninggalkan puasa bighairi udhrin wajib berurutan. Wa ma rawahu ad-Daraqutni wal Baihaqi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu alaihi shaumun min Ramadan fal yasrudhu wa la yaqta'hu. Siapa yang adanya atasnya ini kewajiban puasa ya, kewajiban puasa. Ya, saya kalau mengatakan alayya dainun, saya punya kewajiban untuk membayar hutang. Alayya dainun. Kalau liya dainun, li dainun, berarti apa? Ya Farid, ya Muhlis. Li dainun. Ada orang lain berhutang kepada aku. Kalau alayya dainun, aku berhutang. Tayyib. Falyasrudhu, hendaklah dia itu mengurutnya. Wala yaqtahu, dan hendaklah dia jangan memutusnya. Fa huwa hadisun dhaifun, maka dia adalah hadis dhaif, kama nassa ala dzalika, sebagaimana menaskan atas hal itu ad-Daraqutni. Al-Imam ad-Daraqutni ini termasuk ya ikhwan yang kritis terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Kritikan-kritikan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu kebanyakannya dari Al-Imam Ad-Daraqutni. Tapi ala kulli hal, beliau Al-Imam Ad-Daraqutni ketika kritis kepada Al-Imam Al-Bukhari murni karena ilmu, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi apapun. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Ad-Daraqutni ini Syiah lalu kemudian benci kepada Imam Al-Bukhari yang Sunni. La. Karena keduanya sama-sama Sunni. Di antara bukti keikhlasan Imam Ad-Daraqutni ketika mengkritisi tashihnya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Bukhari, beliau itu ketika mengkritisi kadang-kadang bilang begini, hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari ini ada masalah. Masalahnya A, hakata wa hakata wa hakata, B, hakata wa hakata wa hakata. Tapi untuk A ini bisa dijawab demikian-demikian. Jadi beliau di samping kritik juga mengemukakan jawaban-jawaban. Ini diantara bukti bahwa beliau itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ada beberapa hadis yang muntaqadah,
dikritik oleh ulama ketika Imam Bukhari mensahihkan. Tapi itu dijawab ya oleh para ulama, sudah dijawab, utamanya Syurrahul Bukhari, para pensyarah Sahih Bukhari sudah menjawabnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menjawab dengan baik kritikan-kritikan ulama yang mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau meriwayatkan hadis. Ala kulli hal. Dan begini juga Jong ya, ketika beliau itu mengkritik hadis sesuai dengan kapasitasnya. Jadi nahu lang lonto sorof lang lonto belaghah, sudah menguasai semua pan ilmu, baru melawan dalam tanda petik ya Al-Imam Al-Bukhari. Ini mahasiswa baca Qur'annya saja masih belepotan, pangkritik Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari. Ya Allah, ya sata aja nyengir wah. Ya, mana langit, mana bumi, aina suraya, aina sara, ma'as suraya. Mana tanah, mana bintang kejora, jangan Arab. Menjandeng matura bainal langit was somor. Taib. Jadi jauh. Ini sekarang kan banyak begitu. Mahasiswa tanda simon duga, gus-gus tanda simon duga, tanda saya ajar nahu. Akhirnya dia langsung kuliah, kemudian dia diajari kritik hadis. Akhirnya, Arya tak tahu deh kiai nang tisar ya. Benih tak tahu, karena kamu gak ngaji. Itu sudah dibahas dalam pengajian kiai-kiai kampung, itu sudah dibahas. Tapi karena kamu nakal, akhirnya mentang-mentang itu seakan-akan ilmu baru bagi kamu, akhirnya kamu sombong. Taib. Ya kita seperti kita ya kawan, ketika mendengar siapa barusan ini berbicara bahwa Al-Imam Al-Ghazali katanya tidak mensyirikkan ajaran Trinitas. Ini hoak, ini fitnah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ya, itu sudah kita bahas ya kawan di Rusaifah mengenai pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Trinitas. Itu hoak kalau dikatakan Al-Imam Al-Ghazali tidak mensyirikkan Trinitas. Hasawakallah. Taib, ala kulli hal. Yang mengatakan itu doktor profesor siapa? Haidar Bakir atau siapa itu namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu yang mau membantah kalian Jong. Ya Ufa, nanti bakal banyak bermunculan di luar sana mulut-mulut bau yang kemudian menyelewengkan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa itu yang akan membantah kalau bukan kalian? Pak Berema yang mubarak saya bantah, munnahu bayi tak tahu. Bagaimana ente mau membantah? Ente aja enggak hafal alfiyah. Nah, tapi kalau alfiyah ente hafal, ini hafal. Nah, kalian itu di atas angin. Mau bicara nahu, kalian sudah ngelontoy. Mau bicara balaghah, kalian sudah tahu. Baik. Jangan sampai malu-maluin. Kalian mau berdebat tapi nahunya aja belepotan. Ini tolong disadari ya kawan. Fi unuqikum amanah kabirah. Di pundak ente ini amanat yang cukup besar. Coba sekarang ini. Ada yang mengkritisi nasab habaib. Siapa sih? Masa Muhammad Hasan yang menjadi mudirul mahad? Kalau saya bertarung dengan mereka, itu kan artinya Al-Maliki ini bertarung dengan mereka. Artinya Mick Tyson ala ban Chris John. Gendeng rek Mick Tyson amunda. Bukan kelasnya, kan begitu. Jadi siapa itu? Kalian mestinya. Saya bersyukur sekali yang mengajak debat itu santri-santri dari pondok pesantren yang ahli sunnahnya masih lurus. Mestinya itu ada dari kalian ini yang muncul. Aina antum. Itu ya kawan, kalau kita orang sebelum ke Mekah ada polemik, maka kita yang berkomentar. Pertama kali ada polemik Valentine Day itu, boleh apa tidak? Itu yang berpendapat kita orang. Enggak usah Buya Ki Muiz, enggak usah.
Beliau cukup berdakwah saja. Bagian kickboxer itu, bagian yang berkelahi dalam tanda petik, itu kita tentaranya. Nah, ala kulli hal. Makanya saya memaksa kalian agar kalian tahu nahu, sebab itu senjatanya, Cong. Senjatanya, bagaimana kalian itu akan mendebat mereka, sedangkan literatur yang akan dipakai itu kan literatur bahasa Arab. Dan bagaimana kalian akan membaca bahasa Arab sedangkan kalian tidak tahu nahu. Mana sekarang? Wa dhahaba Ibnu Umar wa Aisyah wal Hasan al-Basri wa Urwah bin Zubair wa Nakhai wa Dawud al-Zahiri ila wujub at-tatabu, kepada wajibnya at-tatabu, berurutan, mustadillina, mereka berdalil bima dzakarnahu, dengan apa yang menyebutkan kami kepadanya, minal hadisi, dari hadis, waqad arafna, dan kami telah mengetahui dha'fahu, kepada kedhaifannya. Mautul mukallafi qabla al-qadha, kematian mukallaf sebelum qadha. Sebelum mengganti dia mati dulu. Itu gimana? Wa hadzal ladzi dzakarnahu kullahu, ya, kullahu ini taukid kepada hu menjadi maf'ulun bih. Dan ini yang menyebutkan siapa kami semuanya. Innama huwa fima lam yattasil bil mauti, hanya saja dia dalam apa yang tidak bersambung dengan kematian. Amma idza matal mukallafu, adapun jika meninggal siapa mukallaf qabla al-qadha, sebelum qadha, fa imma yakuna qad tamakkana min al-qadha, maka ada kalanya adanya mukallaf tersebut telah memungkinkan dari qadha, wa imma alla yakuna kadzalik, dan ada kalanya tidak memungkinkan seperti itu, yakni tidak memungkinkan mengqadai. Perhatikan, ada orang tidak puasa bulan Ramadan yang kemarin karena sakit. Ini dosa apa tidak? Tidak dosa. Menunda boleh apa tidak? Boleh, karena udzur, sakit. Nah, sampai sekarang bulan Rabiul Tsani dia masih belum mengqadai. Padahal kan sudah ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, sudah ada waktu 6 bulan. Jadi sudah ada kesempatan untuk mengqadai, tapi dia masih belum mengqadai sampai dia mati. Nah, kalau demikian itu bagaimana? Ini akan diterangkan oleh muallif. Atau dia tidak sempat mengqadai, sudah meninggal duluan. Fa in mata wa lam yatamakkan minal qada, dan jika dia mati dan belum memungkinkan dari qada, istimrari uzrih, karena keterus-menerusan uzurnya, fa innahu la syai'a alaihi, maksudnya tidak ada sesuatu atasnya, wala ala waliyih, dan tidak pula atas walinya, wala fi tarikatih, dan tidak pula dalam harta peninggalannya. Li'annahu fardun, karena sungguhnya ia merupakan kewajiban, lam yatamakkan, tidak memungkinkan, min fi'lihi, dari pengerjaannya, ilal mauti, sampai mati. Fasaqata hukmuh, maka jatuhlah hukumnya. Kiasan al-haji, karena dikiaskan kepada haji. Idza matal insanu, kalau meninggal siapa manusia, qabla tamakkun, sebelum dia memungkinkan, min adaihi, dari mengerjakan haji. Wa ma idza zala uzru, dan adapun jika hilang uzurnya, wa tamakkana minal qadha, dan memungkinkan dari qadha, illa annahu lam yaqdi, kecuali bahwa sungguhnya ia tidak mengqadai, hatta mata, sampai dia mati, fa innahu yajibu fi tarikatih, maka sesungguhnya wajib di dalam harta peninggalannya, muddun minat ta'am, 1 mud dari makanan. Jadi jika dia memungkinkan untuk qadha lalu dia tidak mengqadai sampai dia meninggal, nah, tanpa uzur tentu, ya. Jadi meninggalkan qadha tanpa uzur, dia meninggalkan puasa bi uzrin, tapi dia tidak langsung mengqadai dan tanpa uzur sampai dia meninggal, maka wajib dari harta peninggalannya itu diambilkan 1 mud minat ta'am, dari makanan. Angkul yaumin wajib alaihi qada'uh, dari setiap 1 hari yang wajib atasnya apa qada'nya, walam yaqdihi, dan dia tidak mengqadainya. Kama yajuzu li walihi, sebagaimana boleh bagi walinya, an yasuma anhu, untuk berpuasa darinya,
insya'a kalau ia mau, fahuwa bil khiyar, maka dia boleh memilih, yakni al-wali itu boleh memilih bainal it'am, antara memberikan makanan anhu darinya, min tarikati dari harta peninggalan si mayit, awis siyam atau berpuasa anhu untuk si mayit. Wadzalika, dan hal itu lima rawahul Bukhari, karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Al-Imam Muslim an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata wa alaihi siyamun, siapa yang meninggal dan atasnya kewajiban puasa, shaman waliyuh, maka berpuasa untuknya siapa walinya. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas annahu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi, faqala, lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, sungguhnya ibuku meninggal, wa alaiha shaumun syahrun, wa alaiha shaumu syahrin, dan atasnya ada kewajiban puasa 1 bulan. Dia meninggalkan puasa ya Rasulullah 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah aku bisa mengqadainya anha untuk ibu, untuknya, yakni untuk ibu. Faqala, lalu Nabi bersabda, lau kana ala ummika dainun, jika adanya atas ibumu itu hutang, akuntah, apakah adanya engkau qadiyahu, akan mengqadainya, akan menunaikannya, membayarnya, anha untuk ibu. Qala na'am, orang itu mengatakan iya ya Rasul. Qala, lalu Nabi kemudian menjawab, fadainullahi ahaqqu bil qadha, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Wa rawa Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma nahu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah, datang seorang wanita kepada Rasulullah, faqalat, lalu wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, sungguhnya ibuku meninggal, wa 'alaiha shaumu nadhrin, dan atasnya yakni kewajiban puasa nazar. Afa asum anha, apakah aku akan berpuasa untuknya? Qala, Nabi kemudian menjawab, afara'aiti, karena ini imra'ah ya. Apakah engkau melihat atau bagaimana pendapatmu? Afara'aiti, yakni bagaimana pendapatmu? Laukana ala ummiki, jika ada atas ibumu dainun, apa hutang, faqadaitihi ya, lalu kamu melunasinya, akan yuaddi dzalika anha, apakah pelunasan kamu itu telah mencukupi anha untuk ibu? Qalat, maka wanita itu mengatakan na'am. Qala fasumi an ummik, maka kemudian Nabi bersabda, maka berpuasalah untuk ibumu. Warawahul Bukhari fi sahihihi ta'liqan bima'nah, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam sahihnya ta'liqan, dalam keadaan muallaq. Dalam keadaan muallaq maksudnya tanpa disebutkan sanadnya, langsung disebutkan hadisnya. Dalam Sahih Bukhari sangat banyak sekali hadis-hadis muallaq ya kawan, berbeda dengan di Sahih Muslim. Sahih Muslim enggak ada sama sekali hadis muallaq, enggak ada. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi sebagian ulama ketika mengafdalkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Wa ila hadza alladhi dzakarnahu min wujubil it'ami 'alal mayyit, dan kepada pendapat ini yang menyebutkan siapa kami kepadanya dari wajibnya memberikan makanan untuk mayit, awisyam anhu, atau berpuasa darinya untuknya, dhahaba Tawus, berpendapat siapa Imam Tawus wal Hasan al-Basri wa Qatadah wa Abu Thawr wa Daud, wa huwa madhhab Syafi'i al-qadim, dan itulah madhab al-Imam Syafi'i yang qadim, alladhi rajjahu ashabuh, yang ditarjih, yang diunggulkan oleh sahabatnya. Syuf ala madhabil jadid, atas madhabnya yang baru, an-nasi, yang menaskan ala adami jawazi siyam, atas ketidakbolehan puasa, anil wali, daripada wali, anil wali, dari wali. Taib. Jadi menurut madhab Syafi'i al-qadim, tidak boleh wali itu mengqadai puasa dari mauliyah, dari maulinya, dari orang yang diwaliinnya. Bapak tidak boleh berpuasa untuk anak jika anak itu meninggalkan puasa lalu tidak sempat diqadai. Tidak bisa diqadai oleh bapaknya. Menurut madhab qadim. Menurut madhab, dan itu yang dipakai oleh ashab, yang ditarjih oleh ashab.
Nah ini contoh melengkapi tadi yang saya terangkan di muqaddimah ya, tentang waktu maghrib, juga tentang kesunahan membaca surat dalam rakaat ketiga dan keempat. Di antaranya ini juga bahwa wali, yakni bapak, kakek dan seterusnya, paman, itu tidak boleh menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh maulinya, oleh anaknya atau oleh cucunya. Nah, ketika si anak atau si cucu itu meninggal dunia, menurut mazhab jadid tidak boleh. Dan itu yang dipakai menurut mazhab qadim. Menurut mazhab qadim. Dan itu yang dipakai oleh ashab. Oleh ashab. Namun menurut mazhab qadim boleh. Menurut mazhab qadim boleh. Dan itu tidak dipakai oleh ashab. Al-Imam As-Subki condong kepada mazhab al-jadid, yakni boleh. Ya, yang Al-Imam As-Subki lebih condong menyelisihi ashab. Lalu Al-Imam As-Subki mengatakan, bukan mengatakan ya, dikatakan dalam Fathul Mu'in itu, wa fa'alahu As-Subki ala ahli baitih. Al-Imam As-Subki melakukan pengqadaan itu atas ahli baitnya, yang mana itu dianggap tidak boleh oleh Ashabus Syafi'i, mengikuti pendapat qadim, mengikuti pendapat qadim. Nah, kalian gimana ya Bu ya? Ada adik saya, ada bapak saya meninggal, dia itu punya hutang puasa 3 hari tidak sempat diqadai. Kalian mau mengqadai misalnya, boleh. Apa? Ikut Al-Imam As-Subki dan ikut madhab jadid. Ikut madhab jadid. Ya, inilah gunanya kita itu ya kawan belajar fikih, supaya kita tahu kalau saya ikut yang memperbolehkan, cantolannya ke siapa. Begitu ya. Cantolannya ke siapa. Saya tahu leruah. Ilah pokoknya qadai. Bamai qadai ilah. Pokoknya qadana kok mumpung kok lakheng gitu ya. Ini yang tidak boleh, ini anak Al-Maliki enggak boleh seperti itu. Kamu ketika melaksanakan sebuah ibadah harus sudah matang ya, cantolannya itu matang. Baban mak qadai ya kok qadai tangpak tak sempat apa sakit waktu bulan Ramadan. Kok nurok Al-Imam As-Subki, engkau nurok madhab qadim. Engkau nurok madhab jadid. Engkau nurok madhab jadid. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.